Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, akhirnya angkat bicara soal kecelakaannya yang mengerikan di tikungan 7 sirkuit Mandalika, Lombok, dalam sesi pemanasan MotoGP Indonesia 2022. Insiden itu diketahui membuatnya gegar otak. Marquez sedang berada di posisi kedua saat sesi pemanasan menyisakan 2 menit. Namun, ban belakangnya slip ketika ia masuk ke tikungan 7. 8 kali juara dunia ini terlihat berusaha menyeimbangkan motornya, namun justru terlempar ke udara. Tubuh Marquez lalu terjatuh keras ke aspal dan motor RC21 3V miliknya rusak parah. Rider 29 tahun itu bangkit, namun terlihat linglung. Ia kemudian dibawa ke medical center dan bahkan dilarikan ke rumah sakit Mataram dengan helikopter. Di sana ia didiagnosa mengalami gegar otak dan disarankan tak ikut balapan. Apa yang bisa saya katakan? Ini bukanlah akhir pekan kami. Kami mengalami kesulitan dan mendapati banyak masalah sejak awal. Kecelakaan saya di sesi pemanasan pagi ini sangatlah besar, mungkin salah satu yang terbesar dari yang pernah saya alami. Marquez pun sedih tak bisa balapan di Mandalika, namun yakin ini demi kebaikannya. Saya pergi ke rumah sakit lokal dan meski tak ada masalah serius, telah diputuskan bahwa saya tak seharusnya balapan. Tentu ini sangat disayangkan, namun ini keputusan yang terbaik. Lewat Instagram, Marquez juga mengucapkan terima kasih kepada tim medis MotoGP yang bertugas di sirkuit Mandalika. Begitu juga tim medis dari Rumah Sakit Mataram. Kakak Alex Marquez ini juga tak lupa berterima kasih atas pesan positif dari para penggemarnya. Saya baik-baik saja usai kecelakaan hebat pagi ini. Sebagai antisipasi dan agar tak mengambil risiko lebih besar, kami putuskan tak balapan di Indonesian GP. Saya berterima kasih kepada tim medis MotoGP dan Rumah Sakit Mataram atas perawatan yang saya terima. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Nama Murtaya Risman, seorang staf hotel di Novotel Lombok, mendadak menyita perhatian publik. Risman disebut-sebut oleh juara MotoGP 2022 Miguel Oliveira. Sang juara bahkan mendedikasikan kemenangannya untuk pria tersebut. Meski baru saja bertemu dengan Miguel Oliveira, sosok staf hotel tersebut ternyata membekas di hati sang juara MotoGP. Risman rupanya memiliki cara unik untuk membuat rider Red Bull KTM itu bersemangat sebelum balapan berlangsung. Risman pun terus meyakinkan bahwa Miguel Oliveira akan naik ke podium. Saya minta dia naik ke punggung saya sambil bawa payung. Awalnya Miguel ragu dan mengatakan dirinya berat, tapi dia mau dan kami difoto. Ternyata itu penanda dia menang di MotoGP Mandalika. Risman mengaku dia dan keluarganya sangat mengidolakan Miguel Oliveira sejak lama. Dia sempat menceritakan kesedihannya kepada Miguel saat melihat sang idola jatuh saat MotoGP Qatar. Saya sampaikan ke dia kalau saya sekeluarga sempat sedih ketika menonton Miguel jatuh saat. Saya menceritakan itu padanya, sejak itu dia mulai dekat dengan saya. Momen perjumpaannya dengan Miguel sebenarnya cukup singkat, tetapi menjadi sangat berkesan. Saya bersama Miguel Oliveira tidak terlalu lama sih kebersamaannya. Dia tiba tanggal 17 Maret 2022 dan saya ketika itu tidak bertemu karena masuk siang. Pas malamnya saya bertemu Miguel dan ngobrol. Pada saat balapan, Risman pun tak mau ketinggalan untuk menyaksikan pebalap Red Bull KTM itu beraksi. Dia bersama rekan-rekannya mengikuti acara nonton bareng di Novotel Lombok, hotel tempatnya bekerja. Namun di akhir putaran, Risman tak kuasa menonton Miguel. Dia ikut merasa tegang saat melihat idolanya memutari lintasan sirkuit. Saya tak berani lihat di 2 lap terakhir. Saya salat, yang saya takutkan Miguel crash, dan setelah itu dikabari kalau Miguel menang, saya sangat bangga. Jorge Martin gagal finish di balapan di Mandalika yang digelar pada Minggu kemarin. Pebalap asal Spanyol itu tergelincir dan terjatuh sehingga tak bisa melanjutkan perlombaan. Awalnya Martin sempat slip saat berada di tikungan 17. Namun pebalap asal Spanyol itu masih bisa mengendalikan motornya dengan baik lalu melanjutkan balapan. Apes kembali melanda Jorge Martin di tikungan 1 ketika balapan MotoGP Mandalika tinggal 13 lap tersisa. Saat hendak menikung, Martin tak bisa mengendalikan motornya dengan baik. Ia lalu terpeleset dan terseret hingga gravel. Lalu, apa yang membuat Martin terjatuh di balapan MotoGP Mandalika? Saya sangat kecewa dan ini bukan hasil yang saya harapkan. Kondisi cuaca sangat ekstrem dan mudah membuat kesalahan. Sialnya, saya melakukan kesalahan. Saya minta maaf karena kami memiliki apa yang diperlukan untuk memiliki balapan yang bagus. Kami akan segera menebusnya.
Jorge Martin sejatinya mendapat posisi start kedua di MotoGP Mandalika 2022. Martin cuma berjarak 0,213 detik dari Fabio Quartararo yang mendapatkan pole position. Ini kali kedua Martin gagal menyelesaikan balapan di musim ini. Saat MotoGP Qatar yang berlangsung 2 pekan lalu, Martin juga tak bisa menyelesaikan lap usai crash di lap 11. Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.